nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Hadirin hadirat jemaah taksiyah sekaligus jemaah calon sambung dong. Calon ma jamaah kita pasti kita pun akan menyusul almarhumah. Itu sudah pasti. Mengawali ceramah takziah kita malam hari ini, mari kita bersedekah bacaan suratul Fatihah. Kita sama-sama niatkan pahalanya kepada Ruh Sultannya almarhumah Hajjah Nurjannah binti Cholle. Ila hasihin niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kepergian almarhumah kita takziah malam hari ini sebagai malam pertama. Maka sebagai adab yang baik, janganlah kita terlalu banyak ketawa dalam ceramah takziah ini, karena tuan rumah baru saja berduka. Begitu adabnya, supaya apa yang didapat malam ini cukup ilmu yang banyak. Insya Allah. Apa yang ingin dibahaskan secara singkat, tata cara menuntun orang yang sakratul maut. Karena memang penting dibahas. Begitu banyak orang tua kita meninggal, tapi tidak dituntun sebagaimana yang seharusnya dilakukan. Kalaulah ustaz juga tidak sampaikan ke jemaah, maka nanti ustaz pun akan dituntut di padang mahsyar. Ini datang ceramah di tempatku, tapi tidak membahaskan ilmu yang sangat penting itu, ya Allah. Maka saya tuntut ustaz ini karena tidak menyampaikan pada saat diundang ceramah takziah. Kita langsung buka satu persatu. Apa yang dilakukan kalau ada orang yang sakratul maut? Silahkan buka dalam kitab Al-Fiqhul Manhaj, karangan Dr. Mustafa. Yang pertama kita lakukan, melihat istri sakarat, ataukah suami sakarat, orang tua ataupun anak. Maka tuntunan yang dilakukan yang pertama, hadapkan tubuhnya menghadap ke Baitullah. Itu tugas suami kalau istri yang sakarat. Jadi bapak-bapak sebentar kalau pulang melihat istri sudah sakarat, hadapkan segera ke Baitullah. Kenapa mesti orang yang sakarat dihadapkan ke Baitullah? Tidak perlu terlalu panjang penjelasannya. Kita ambil saja contoh perumpamaan lebih gampang. Kemarin saat Idul Adha, Ian menyembelih hewan ternak, sapi, kurban ataupun kambing. Pada saat dipotong hewan ternak itu dihadapkan kemana Bapak Ibu? Kemana itu dihadapkan waktunya mau disembelih lehernya sapi ataupun kambing? Kemana? Dihadapkan kemana? Jawabannya dihadapkan ke kiblat pada saat akan disembelih itu. Kalaulah pernah kita menyembelih ataukah kemarin menyembelih tidak dihadapkan ke Baitullah,
maka tidak perlu panggil kedua kalinya orang yang potongkan sapita, karena dia tidak mengerti tata cara. Kalaulah sapi, kambing, ayam dihadapkan ke Baitullah pada saat disembeli, maka bagaimana ceritanya kalau manusia ada nyawa di situ yang harus kita ikuti aturannya. Itu tugas pertama. Sambung atau stop? Nah. Yang kedua, setelah dihadapkan ke Baitullah, perintah Nabi yang kedua, Iqra'u ala mautakum Yasin. Sama-samalah kita, kalau istri ataupun suami, untuk membaca Al-Quran di sampingnya. Siapa dan apa yang dibaca? Surah Yasin. Bacakan surah Yasin istri ta, pun sebaliknya suami ta, kalau ia sudah sakarat. Berapa kali dibacakan surah Yasin? Minimal 1 kali. Semoga selesai dibaca juga surah Yasin, maka ruhnya pun akan tenang meninggalkan keluarga yang ia cintai. Semoga di telinga kita pun Pak Ibu yang hadir malam ini nanti meninggal pada saat sakratul maut, maka suara terakhir kita dengarkan di dunia ini adalah bacaan Al-Quran. Berniat Ki dan mohon Ki seperti itu. Mudah-mudahan kelak meninggal, bacaan terakhir yang kita dengar adalah saksi nanti di padang mahsyar bahwa anak-anaknya pun bacakan Al-Quran di sampingnya. Itu orang yang paling beruntung. Insya Allah. 2 selesai. Lanjut yang ketiga. Setelah dibacakan surah Yasin yang ketiga, lakinu mautakum, talkinkanlah istri ta, suami ta, orang tua ta ataupun anak ta. Bagaimana caranya ditalkin? Dibisikkan di telinganya kalimat la ilaha illallah. Ulangi, kalimat la ilaha illallah. Boleh kita sama-sama? La ilaha illallah. Ayo husulah sedikit. Sambil kita di penghujung sebentar berdoa. Semoga dimudahkan mengucapkan la ilaha illallah pada saat sakratul maut tiba. Ulangi sama-sama. La ilaha illallah. Semua yang hadir malam ini, saya yakin biasa jaki itu melihat ada orang yang sakarat. Bukti lihat kenyataan. Mudahkah mengucapkan la ilaha illallah pada saat sakratul maut? Silahkan maki bicara. Ibu-ibu, lihat maki kalau ada orang yang sakarat, mudah tidak mengucapkan la ilaha illallah. Kita pun pada saat sakratul maut belum tentu mampu mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa Ustaz mengatakan belum tentu? Karena di zaman Nabi pun ada orang yang sangat rajin sholat. Ada orang yang telah haji umrah berkali-kali. Tapi pada saat sakratul maut, lidahnya tidak bisa bergerak, mulut terkunci. Apa yang menyebabkannya? Karena ternyata dia adalah anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Coba dijawab semua yang hadir. Kalau kita rajin beribadah, sudah rajin sholat, sudah rajin beribadah, sudah haji umrah berkali-kali, tapi kita durhaka kepada orang tua, diterima tidak ibadah? Boleh tidak dijawab? Diterima tidak? Satu kali lagi, diterima tidak ibadah? Kenapa mesti ibadahmu mau diterima, sementara engkau durhaka kepada kedua orang tuamu? Tapi ternyata survei pula yang membuktikan, tidak perlu kita tutupi kenyataan. Di antara kita banyak yang menyanyiakan orang tuanya di saat kita sudah mungkin mohon maaf menganggap diri tak sudah sukses. Betul tidak? Bukan hanya di sana yang begitu. Boleh jadi di antara kita pun ada yang nak kena masuk ceramah ini. Iya. Merasa tonji itu.
Makanya semua yang hadir, saya perhatikan banyak anak-anak kita di tempat ini yang telah menyanyiakan orang tuanya. Mohon maaf, setelah dengarkan ceramah takziah ini, sepanjang masih hidup orang tua tak, jaga harta itu. Orang tua itu adalah harta yang tidak pernah engkau dapatkan di dunia gantinya setelah ia tiada. Jaga itu harta tak. Ayah ibumu tak mampu engkau beli dengan berapapun rupiah yang bisa engkau miliki, karena dia tidak bisa diperjualbelikan. Seandainya saya mampu membeli orang tuaku, maka mungkin saya masih bisa sama-sama berangkat umrah untuk melaksanakan ibadah. Tapi uang tidak ada nilainya ketika mereka dipertaruhkan dengan nyawa. Maka jagalah mereka, jaga mereka. Ulangi, sayangilah mereka. Setelah dibacakan talqin la ilaha illallah, lanjut poin yang keempat. Tapi sebelum dibacakan poin yang keempat, maka semua yang berada di sampingnya orang yang sakratul maut, segera gantikan dulu pakaiannya. Di saat ruh masih ada di tubuhnya, bersihkan, ganti semua pakaiannya, detik-detik di mana nyawanya akan pergi. Kenapa mesti diganti pakaiannya? Jangan sampai ada kotoran di antara pakaian yang ia gunakan. Maka tugasnya suami gantikan pakaian istri, tugasnya istri gantikan pakaian suami ketika sakratul maut itu tiba. Insya Allah. Poin yang keempat, sebelum ruh itu pergi, maka apa yang dilakukan? Tatkala kedua kakinya istrita ataupun suamita sudah dingin, itu berarti nak kasih maki Allah pelajaran dan peringatan supaya kita segera bacakan ayat di mana Allah panggil ruhnya istrita. Suamilah yang lebih pantas membaca ayat itu, istrilah yang lebih berhak membaca kalau suami. Anaklah yang lebih pantas membacakan jika kedua orang tuanya. Apa kodenya bahwa ruh sudah dicabut? Itu terjadi pada kedua kakinya. Orang yang meninggal bukan kedua tangannya yang meninggal. Orang yang meninggal bukan kedua matanya yang pertama mati, tapi yang meninggal itu pertama kalinya adalah kedua kaki. Apa kodenya bahwa ruh sudah dicabut? Kedua kakinya orang yang sakratul maut itu sangat dingin, dan dinginnya beda dengan kaki orang yang masih hidup. Bisa dipraktekkan, dipegang semua kaki tak dulu. Siapa tahu dingin tom kaki kita. Saya kupegang tongnya sedikit deh. Oh, masih hangat je. Masih hangat je. Insya Allah. Saya biasa kalau sudah kata saya kupegang kakiku, jangan sampai dingin Tommy. Kita batasi ketawanya, tidak elok rasanya. Lanjut, kedua kaki sudah dingin, segera bacakan ayatnya di mana Allah memanggil dan menanti kedatangan ruh itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang tenang. Begitu banyak orang sakratul maut, ada anak, ada suami, ada istri, tapi tidak dibacakan ayat ini. Kenapa engkau tidak bacakan? Jawabannya singkat, tidak kutahui apa yang dibaca. Maka malam ini ya Allah sudah lepas tanggung jawabku, sudah sampai ajaranmu ya Allah, disampaikan malam ini bahwa bacakan ayat itu pada saat ruh sebelum pergi untuk selama-lamanya. Apa sambungannya ayat itu? Supaya disempurnakan, karena ruh itu tidak langsung keluar, tapi dicabut dengan pelan-pelan. Sambungannya ayatnya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau wahai jiwa yang tenang, Hajjah Nurjannah. Kembalilah engkau menghadap kepada Rabbmu dengan hati yang tenang, dengan hati yang bersih, hati yang rindu ingin berjumpa dengan Rabbmu. Allah pun menanti kedatanganmu, wahai hamba yang tenang. Lalu setelah dibacakan ayat ini,
Kembali, ruh itu ditarik dengan pelan-pelan oleh malaikat pencabut nyawa. Lalu disambung kembali ayatnya. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah engkau dalam golongan hamba yang beruntung. Wadkhuli jannati. Dan taman-taman surga menjadi balasan tempat tinggalmu selama-lamanya setelah meninggalkan suami, istri, dan keluargamu di dunia. Akhirnya, sebelum ruh itu pergi untuk selama-lamanya, lihatlah kenyataan. Almarhumah itu matanya basah. Lalu sebelum ruh itu pergi, mata basah, lalu terbuka pelan-pelan. Betul tidak Pak Haji? Biar 1000 itu jenazah kita lihat, maka basah semua matanya. Pertanyaannya, kenapa semua orang meninggal basah matanya pada saat ia sakratul maut? 2 jawabannya. Kalau dia adalah hamba Allah, calon-calon penghuni taman surga, maka ia menangis bahagia bahwa ya Allah, terima kasih Allah. Itulah balasan tempat tinggal yang engkau janjikan kepada hambamu yang beruntung ini. Tapi bagi hamba Allah yang mohon maaf, yang tidak beruntung, maka diperlihatkanlah kepadanya azab, di mana matanya melotot melihat. Ya Allah, lalu ia ketakutan dan berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin karim. Tunda kematianku ya Allah. Tunda kematianku ya Allah. Tunda kematianku ya Allah. Tatkala ruh sudah akan dicabut. Pertanyaannya, bisakah ditunda kematian itu? Bisa tidak? Apa pangkat tak mesti ditunda kematian tak? Apa yang mesti dibeli lihat dari kita sehingga ditunda kematian tak? Nah, kita bukan siapa-siapa. Kita manusia yang tidak punya apa-apa tapi luar biasa sombongnya. Mohon maaf kalau ada tersinggung, tapi lebih bagus lagi kalau tersinggung. Karena mentung itu orang sombong ada. Tidak ada kira-kira di sini. Nah, ada di sana aja. Ada orang sombong gara-gara harta. Mohon maaf, terlalu banyak orang kaya di Makassar, tapi tidak sombong seperti kamu yang sombong. Mohon maaf. Ada orang yang tinggi mungkin ilmunya. Mohon maaf, ilmumu terlalu rendah. Masih banyak orang lebih tinggi ilmunya, tapi tidak sombong. Ada orang yang merasa lebih cantik dibandingkan orang lain. Maka itu pun menjadi biasa penyakit, sehingga biasa menganggap orang lain tidak lebih cantik darinya dan bisa sombong. Memang cantik Ki Bu kalau umur tak baru 30 tahun sampai 45 tahun. Tapi kalau naik 50 tahun sampai 60 tahun masih cantik Ki. Ulala. Hilang mi cantik tak. Kalau umur sudah 65 tahun sampai 70 tahun, nah biar beda pipa nomor 7 dipakai. Tidak ada mi cantik tak. Hilang semua itu. Kenapa? Karena memang ini semua adegan suahlam, mimpi kosong. Lalu pergilah ruh itu. Sebentar bapak-bapak kah. Lalu pergilah ruh itu dibawa oleh malaikat pencabut nyawa. Begitu sampai di hadapan Rabbnya. Kalau dia adalah beruntung, maka Rabbnya menanti dengan senyuman yang luar biasa bahagianya untuknya. Apabila ruh itu bukan ruh yang beruntung, alangkah celaka dan alangkah sedihnya jika itu terjadi di antara kita. Nauzubillah min shalim. Nah sekarang poin kelima. Setelah orang tua tak, istri tak, suami tak, ataupun anak tak meninggal, apa yang mesti kita lakukan? Kewajiban anak, suami, istri kalau meninggal salah satu di antara tak, maka lakukanlah yang pertama kali. Mesti tutup matanya jenazah. Siapa yang wajib menutup mata jenazah? Sebenarnya kalau kita mau bicara tanggung jawab, kalau istri meninggal, seharusnya kewajibannya suami yang tutupkan matanya istrinya. Karena umum kejadian, Pak Imam yang dipanggil. Pertanyaannya, kenapa Pak Imam yang dipanggil? Nah 30 tahun sama-sama istri kita. Kenapa orang lain yang tutupkan matanya ketika dia telah meninggal? Itu yang terjadi kepada ibu. Kalau meninggal nanti suami tidak tahu menutup mata jenazah. Apakah langsung ditutup matanya? Oh tidak. Ada doa yang mesti dibaca. Tidak sekedar menutup mata jenazah. Begitu pula anak.
Kalau seorang ayah, seorang ibu tidak menghafal segera doa itu, nanti pada saat waktu tiba, mungkin takdir lebih dulu anak tak meninggal. Bukan tangan kita yang mengusap matanya. Kenapa? Terlalu asik kita dengan dunia, sehingga lupa kewajiban apabila ada orang yang meninggal di antara keluarga tak sendiri. Coba Ibu, kalau kupikir ini di depanku ini, umurnya sudah 40 tahun, Mi kapan? Halo, 40 tahun atau 35 tahun? Oh, 65, Mi. Tapi masih seperti 32. Dengan umur 65 tahun, pernah itu diajar ipapa ataupun anak bahwa ini doa menutup mata jenazah anakku ketika sudah tiba waktunya ibundamu meninggal. Ayo. Kenapa kita tidak bangun dari mimpi? Usia 65 tahun masih jauhkah kita dari kuburan? Masih jauh atau dekat, Mi? Halo, dekat atau masih jauh? Apa yang kita bayangkan sehingga kita tidak persiapkan keberangkatan itu dengan baik? Umur semakin dekat, usia semakin sempit lahannya, kesempatannya untuk beribadah. Boleh saya bacakan doa menutup mata jenazah? Boleh? Mau dengar Pak Ibu? Nah, sebelum saya bacakan, saya jujur mau bertanya kepada bapak-bapak. Nanti doa ini mau praktekkan dulu di matanya istri tak, ataukah istri tak yang tutupkan mata tak? Atau ibu-ibu saya tanya, mau matanya suami tak dulu kita praktekkan, ataukah suami tak praktekkan di mata tak? Bu, suami mau di? Tuh, dengar kami tuh. Suami tak yang bilang suami mau dulu. Kenapa na suami mau dulu? Nah bilang biasa ibu-ibu, yo kamu tahu nama jangan norang. Ya Allah, jangan sampai hilang kontrol Kak, bikin ketawa terlalu banyak. Kembali, tutup matanya jenazah. Bagaimana caranya menutup mata jenazah? Yang masih hidup orang tuanya, bacalah dan hafalah segera doa ini. Karena jangan sampai meninggal orang tua tak, satu pun di antara anak-anaknya yang tutupkan matanya. Saya bacakan satu kali, mudah-mudahan bisa dihafal setelah saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfir li fulan. Kita praktekkan seorang suami ketika almarhumah Hajjah Nurjannah yang meninggal di waktu itu. Ya Allah, ampunkan dosanya istriku ya Allah. Suami sambil melihat wajah istrinya pasti menangis. Pertanyaan kepada Bapak Haji. Pak Haji Limu dindik nama tak? Menangis jadi waktu dia nonton cerita. Menangis jadi Pak. Kada tahun di sana Pak menangis di mata kanan aja. Di sana mata kanan aja menangis, mata kiri nonton. Tapi kalau Pak Haji tahu alhamdulillah menangis. Kalau kita tidak tahu minat sama kita. Jangan sampai sama di sana. Satu cuma tanah menangis. Kalau seorang suami sudah ampunkan dosa istrinya, maka tanda keselamatan bagi istri setelah dikubur itu. Memabuk. Kalau seorang istri lebih dulu meninggal dibandingkan suaminya, maka itu ada tanda keselamatan juga bagi istri. Sepanjang istrinya rajin sholat, sepanjang istri berbakti kepada suami, maka pintu surga itu sangat dimudahkan bagi seorang istri. Tapi kalau istri rajin sholat, tapi sana kerogoran sama suaminya. Tidak ada tahun di sini begitu deh. Tidak ada juga. Jujur gitu lah, tidak ada aja. Ku tatap dulu muka atas semua wajah atas. Tidak ada juga gitu. Tidak percaya kok. Kadang-kadang perempuan dede. Sana rewana. Saya boleh tanya bapak-bapak, tidak suka jadi nama cerita kita Pak? Karena tuh di situ temanku Pak, kalau pulang di rumah bukan istri yang cium tangan suaminya, atau suami yang cium tangan istrinya. Saya bilang celakaan itu jadi laki-laki.
Ada. Boleh lihat di antara kita ada yang begitu di sini. Sambung ayatnya, fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfir li fulan. Ampunkan dosanya istriku ya Allah. Hajjah Nurjannah binti Coleng ya Allah. Warfa' darajat bil mahdiin. Angkat derajatnya di tempat di mana engkau memberikan petunjuk kepada orang-orang yang engkau berikan hidayah ya Allah. Wahlubhu fi aqibihi fil gabirin waghfir lana walahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabri. Luaskan kuburannya istriku ya Allah. Wa nawwir lahu fihi. Terangilah alam kuburnya dengan cahaya rahmatmu ya Allah. Dan boleh disambung bacaan yang dibaca banyak orang. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Usap matanya lalu baca ayatnya kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah, tabarakallah. Ruhnya almarhum Hajjah Nurjannah itu melihat kenyataan tatkala ia meninggal bahwa suaminya yang tutupkan matanya. Dia melihat semua itu. Siapapun yang meninggal, ia tahu siapa di antara keluarganya yang tutupkan matanya. Kenapa? Karena di saat tadi dibawa oleh malaikat menghadap kepada Allah, Allah pun berfirman kepada malaikat, minha khalaqnakum. Wahai malaikat, bawalah itu di samping kembali jasadnya supaya ia melihat kenyataan di dunia. Adakah di antara keluarganya yang akan mengurus jenazahnya, mulai dari menutup matanya, memandikan jenazahnya, mengkafani jenazahnya, sampai memimpin salat jenazah dan memasukkan ke dalam liang lahatnya. Adakah keluarganya yang melakukan semua itu? Dan seandainya bukan keluarganya yang mengurus semua itu, maka biarkanlah dia melihat tertipu dengan dunia yang sementara itu. Itulah yang biasa kita mesti saling mengingatkan. Akhirnya setelah ditutup mata jenazah, apa yang dilakukan segera suami kalau istri yang meninggal? Maka lakukanlah yang pertama, ambillah baskon isi dengan air. Boleh dicampur di situ dengan daun bidara. Kalau tidak ada daun bidara, ilmu ini jangan dianggap main-main, Pak. Jangan sampai ini tidak dilakukan, padahal ini yang wajib kita kerjakan setelah meninggal keluarga kita. Ambil baskon, campurkan daun bidara di antara dalam baskon itu. Kalau tidak ada daun bidara, ambil kapul barus. Dan setelah diambil kapul barus, ambil handuk sebagai lap untuk membersihkan tubuhnya segera jasadnya istrita ataupun jasadnya suamita sebelum tetangga datang untuk melayang. Kita tahu membersihkan cepat. Bersihkan, dimandikan memang secara, tapi bukan dimandikan seperti itu, masih dipel-pel memang dibersihkan. Kalau itu sudah dilakukan, maka lanjut ambilkan kain warna putih, ikat kepalanya supaya rahangnya tidak terbuka. Ingat ki? Jangan sampai kejadian tengah malam jam 3 subuh. Batu Tommy, Guntur kah? Kan tidak mungkin kita panggil orang. Tapi karena kita sudah tahu apa yang dilakukan, tidak panik. Kenapa panik? Nah kita sudah tahu. Ambil kain warna putih. Ustaz, tidak ada kain warna putih. Yang penting adalah dulu kain pengikat. Sambil diusahakan kain, karena jangan sampai kejadiannya jam 4 subuh. Kan tidak ada, Pi. Yang penting terikat dulu. Setelah itu kedua kaki. Ada dua pendapat. Boleh diikat sedikit di ujungnya, boleh juga tidak. Sebenarnya untuk apa itu diikat? Supaya insya Allah bagian bawah yang biasa keluar itu bisa terselamatkan. Alias tidak keluar. Berapa itu? Berapa Mi? Nah. Lalu selanjutnya pakaiannya. Boleh sebenarnya kalau kita membuka hadisnya, Nabi begitu meninggal keluarganya, maka Nabi keluarkan pakaiannya kembali, lalu hanya ditutup dengan kain supaya sempurna menutupi jasadnya. Kenapa? Mesti dibuka pakaiannya karena supaya tidak panas jasad itu, dan kalau panas jasad itu, maka biasanya kulitnya akan cepat luka, dan itulah kenapa mesti dibuka supaya dingin kulit itu. Berapa Mi?
Tidak saya ulang-ulangi itu, pokoknya dengarkan saja. Dan setelah itu, ada hadis Nabi yang menyampaikan, berikan sedikit benda di atas perutnya. Itu umum, itu juga kita lihat. Biasa kita melihat. Kenapa ada pisau itu? Ini juga yang biasa saya mau tanyakan. Saya tanya kepada banyak orang, kenapa mesti pisau? Kalau hadisnya Nabi, petunjuknya, simpanlah benda di atas perutnya. Tapi oleh kita di Bugis Makassar, umumnya pakai pisau. Tidak perlu diperdebatkan. Karena memang ada petunjuk hadisnya, bahwa taruhlah sesuatu di atas perutnya. Supaya perut itu tidak kembung. Tuh. Sebelum saya lanjut, berilmu ini materi atau stop nih? Berilmu. Lanjut atau stop? Lanjut. Jarang-jarang itu ada yang bahaskan yang begini. Karena memang penting dibahaskan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah semua itu dilakukan, hadapkan kembali posisinya menghadap ke Baitullah. Simpan di atas tempat yang lebih tinggi. Ambilkan kasur, boleh diambilkan spring bed. Karena itu adalah petunjuk dari Nabi sendiri. Wa kafa bil maut wa'ida, cukuplah kematian yang menjadi nasihat. Lihat maki Pak Ibu, kalau meninggal tidak ada itu. Dunia sudah meninggalkan kita. Jadi bukan kita yang tinggalkan dunia, tapi dunia telah meninggalkan kita. Wa kafa bil maut wa'ida, cukuplah kematian yang menjadi nasihat. Apa nasihat tentang dunia? Sebenarnya dua pesan sederhana. Yang pertama, kalau kita punya sifat baik, selalu menolong saudara tak sendiri, tidak lupa dengan keluarga tak sendiri, maka di saat meninggal, semua saudara tak akan menangis pada saat kita sudah tiada. Tapi fakta bicara, banyak orang yang meninggal, 6 orang bersaudara, tidak ada saudaranya yang sedih. Kenapa? Tergantung dari sifatnya itu saudara tak. Kau boleh dipastikan, kalau tidak baik sifatnya sama saudara tak, maka saudara tak pun tidak akan pernah menangis pada saat meninggal. Betul tidak? Buat apa saya menangis sekalipun saya saudara? Bagaimana mungkin saya menangis sekalipun saya saudara? Suatu waktu saya butuh kodong uangnya untuk biaya operasi anakku. Padahal bukan orang lain, kemanakannya sendiri. Saya bukannya mau ambil uangnya, saya mau pinjam. Pinjam dulu uang tak kakak. Tapi kakakku dengan sangat santainya berkata, mohon maaf adikku, ada jiwaku tapi istriku yang pegang. Dan kalau istri yang pegang biasa langsung minta. Kama tojen nawai. Mohon maaf ini, jangan tersinggung di kenyataan. Banyak orang itu Pak, baku saudara tidak bisa baku bantu. Kenapa? Karena yang sana istri pegang uang. Tidak begitu Ji? Tidak begitu Ji Pak? Banyak. Itu ada lahir istilah bahasa. Betul bersaudara Ustaz, tapi uang tidak mau bersaudara. Ulala. Yang begini ini, mohon maaf, belum pakai meninggal, tidak akan pernah sedih tuh keluarga tak, saudara tak sendiri kalau mati. Makanya nasihat pernikahan ini sebenarnya sederhana. Tanya midirita semua. Kalau baik sifat tak, utamanya kepada keluarga tak sendiri, maka yakinlah dan percaya nanti meninggal keluarga tak semua akan menangis, bersedih melepaskan kepergian kita. Dan bukti di mana-mana, kalau orang baik meninggal, orang itu baku atur, saya yang pergi urus ke kuburannya karena orang baik sekali ini kurang keluargaku. Tenang maki kita di situ, tenang maki. Lalu datang lagi yang satu, saya yang urus tendanya, tenang maki. Saya urus tendanya. Datang lagi yang satu, saya pegang ke kursi, tenang maki semua. Kenapa semua orang datang menawarkan kebaikan? Karena orang yang meninggal adalah orang yang pantas kita berikan kebaikan. Itu kalau baik. Tapi punah sebaliknya, mohon maaf. Ulangi. Kalau yang meninggal orang kaya tapi sana gigil. Sambung dulu nah. Sana gigil. Nah. Sana borro. Nah. Banyak bombet. Nah. Kira-kira menangis ki? Jawab dulu dengan jujur, menangis ki? Besar-besar suara tak menangis ki? Tena.
Buat apa saya menangis lagi, Gil? Buat apa saya bersedih? Nah, engkau adalah manusia yang tidak baik sifatnya. Itulah yang terjadi kepada kita di saat nanti kita meninggal. Akhirnya jam berganti dari pukul 8, pukul 9, pukul 10 dan seterusnya. Keluarga akan berbisi, ayo kita selesaikan mandikan jenazah. Muncul pertanyaan, siapa seharusnya yang mandikan jenazah? Kalau suami yang meninggal, disunahkan dalam kitab Al-Ibkar, istri juga memandikan suaminya. Dan tugasnya istri membersihkan ituna suamina. Ituna? Tahu jak ituna? Tahu. Nah, pasti. Tapi kalau istri yang meninggal, tidak disunahkan suami memandikan. Ada perlakuan beda. Kalau suami yang meninggal, maka istrinya mandikan suamita. Dan suamita melihat bahwa oh ternyata istriku yang mandikan. Tapi sebaliknya kalau istri yang meninggal, suami tidak disunahkan memandikan istrinya. Tidak tahu kenapa bisa. Begitulah hidup. Lihatlah kenyataan pada saat memandikan jenazah. Ada dua kenyataan itu Pak Ibu. Mohon maaf saya cerita. Yang pertama, kalau jenazah itu adalah jenazah yang bagus tinjaknya, maka pada saat nanti dimandikan, tidak repot suami, tidak repot keluarga memandikan jenazahnya, cepat itu bersih jenazahnya. Tapi kalau jenazah itu tidak bagus tinjaknya, maka pada saat dimandikan jenazahnya, termasuk tainya selalu menetes, tidak bisa bersih. Suatu waktu saya ceramah, di tempat itu ratusan perumahan. Lalu Pak Imamnya sendiri yang bertanya, curhat, Ustaz, saya mau bertanya kepada Pak Ustaz, tidak berdosakah saya mengkafani jenazah dalam keadaan masih menetes tainya? Saya jawab, kira-kira Pak Imam jujur supaya ini bisa saya ceramahkan di mana-mana. Banyakkah jenazah yang kita dapatkan seperti itu? Dengan santai dan dengan yakinnya, dia berkata, Ustaz, lebih 10 tahun saya jadi imam di tempat ini. 90% jenazah saya dapatkan itu menetes tainya dan tidak tertutup pantatnya pada saat dimandikan. Itulah kejadian. Pertanyaannya, kenapa menetes terus tai? Kenapa pantat tidak tertutup dengan rapat pada saat dimandikan? Jawabannya sebenarnya ada pada saat kita hidup, tidak memang dibersih pada saat kita masih bernapas seperti ini. Penting itu satinja, tidak main-main. Mau lihat kode satinjanya jenazah bahwa itu baik atau tidak? 4 jam, sekitar 5 jam. Kalau tidak bagus satinjanya itu jenazah, maka akan keluar baunya. Dan bau itu tidak pernah bisa hilang. Biar parfum berjuta-juta kita sirami itu pakaiannya. Di situ kodenya. Biasa kita dapat tuh. Ada jenazah busuk sekali. Cantik wajahnya memang, tapi mau diapa kalau sudah jenazah? Malah keluar buah busuknya. Bagaimana? Mungkin wajah cantik, tapi bagian ini tidak pernah dibersihkan dengan baik pada saat hidup. Mohon maaf, tidak apa-apa kita cerita sebagai ilmu. Yang penting jangan menyebutkan bahwa betul tetanggaku itu begitu baunya. Jangan bilang begitu. Tapi ada jenazah bermalam, meninggal subuh hari, mesti dikuburkan esok sore. Kenapa? Karena ada anaknya ditunggu. Tidak ada baunya sedikit pun. Tidak ada suara maselu boleh di jenazahnya. Kenapa? Kabai mantong satinjanya. Makanya di YouTube itu ada ceramahku yang membahas tentang rahasia supaya kita tidak keluar bau pada saat meninggal. Tapi saya akan bahaskan sedikit tentang satinjanya. Lengkapnya nanti lihat di YouTube. Sambil singkatnya saja karena waktu yang membatasi. Lama kamu ceramah? Setengah jam. Iya. Halo, lanjut atau stop? Lanjut. Purita. Padahal lamanya mau. Nah. Sebelum dibahaskan tabe, anak-anakku semua, tolong jawab dengan jujur nak. Simpan dulu HP tak sayangku supaya bisa kita dapat ilmu juga. Ini sarung. Seandainya sarung ini yang saya pakai tadi salat maghrib dengan salat isya, kena air kencing sedikit, walaupun hanya rembesan. Pertanyaannya, sah tidak salatku? Besar-besar suarata, sah tidak salatnya? Padahal sudah mak salat itu. Kenapa tidak sah? Karena sarungnya
bernajis. Kalaulah sarung yang dipakai salat itu kena air kencing, tidak sah salatnya. Bagaimana mungkin sah salatnya kalau diri tak sendiri yang masih bernajis? Toh, kan di situ perumpamaannya. Sarung saja itu tidak membuat sah salat. Kalau bernajis, bagaimana mungkin salat tak diterima kalau pantat tak sendiri masih bernajis, mau menghadap kepada Allah. Maka perbaiki satinja dalam hal ini yang ingin lebih fokus, bersihkan diri apabila sudah masuk toilet, mengeluarkan itu hesana. Tahu jaki masukku? Itu kalau keluar ki, begini suaranya sebelum pergi selama-lamanya. Ayo ilmunya, apa ilmunya? Satinjanya ilmunya. Kalau kita membersihkan diri apa tandanya bahwa kita sudah bersih? Umumnya ada yang menjawab, kusabungi tanganku Ustaz. Saya bilang, oh bagus toh jawabannya. Tangan nana sabungi. Baik ilmunya kita dapatkan malam ini. 1. Semua orang kalau sudah berak, kalau saat ia cebok dan akan berhenti cebok pantatnya sendiri, maka ada kode papi sabi papi jepun tupuang Allah Ta'ala poleriatita. Apa kodenya? Kalau mau ki berhenti. 2. Kalau belum ki bersih, maka dalam hati dia akan berkata, belum pakai bersih. Lihat maki, buktikan maki sebentar kalau masuk ki di WC. Kalau dari hati itu bicara bahwa belum pakai bersih, jangan sekali-kali tinggalkan WC. Cebok sampai muncul kata kita bahwa sekarang engkau sudah bersih. Maka sama keadaannya waktu memandikan jenazah. Dihubungkan ini. Maka pada saat sama keadaannya memandikan jenazah, jangki berhenti bersihkan tempat tai itu sebelum ada kode di sini bahwa sudah bersih jenazah itu. Sepanjang belum ada kode, maka bersihkan seterusnya tempat kotoran itu. Yang kedua, jari. Ini ada 5 jari. Jari apa ini semua anak-anakku yang ada? Jari apa namanya ini? Ibu jari atau jempol? Jari kelingking. Jari apa nih? Ay, mengantuk nih. Telung. Ini jari. Ini jari. Ini jari. Yang mana jari manis? 1 jitu jari manis. Hebatnya namanya jari manis. Sengaja dikasih jari manis. Tapi tanggung jawabnya besar. Apa tanggung jawabnya jari manis? Membersihkan itu yang menyonyatkan kalau beraki ituan. Bagaimana caranya jari manis membersihkan? Dimasukkan di lubang itu. Tahu lubangnya? Lubang itu? Bersihkan lubang itu. Mesti jari manis dikasih masuk di lubang itu. Kasih masuk. Tapi catat poinnya. Jangan dikasih masuk full. Kata bucin lagi mata itu. Ya yang penting masuklah sampai di sini kira-kira. Dan kodenya sudah bersih atau tidak. Sebelum mengatakan sudah bersih atau tidak. Ini bisa dijadikan tanda alarm. Bahwa jari manista di depan hidunta. Cium-cium ki dulu. Ada jemaah aku bilang, Ustaz, baru 1 timba, saya bawa jari manisku di hidungku, bisa tidak? Kalau terlalu banyak ketawaku, kode kak bilang, Ustaz, saya malam pertama ini, tidak boleh. Seandainya malam terakhir, oh sudah. Kalau sudah dicium, waktu itu pertanyaan jemaahku, baru 1 timba saya cium Ustaz. Tidak apa-apa Ustaz, saya bilang, ya tidak apa-apa. Masa poda tuh kamu. Selanjutnya, setelah puas menciumnya, buka mulut dan masukkan jari manis itu di dalam mulut. Lalu jilat-jilat di dalam. Ustaz, jijit dong. Masa jijit ki? Kenapa jijit ki? Itu jari-jarinya siapa? Jari tatonji guys. Itu mulutnya siapa? Mulut tatonji apa? Itu jelas salah kalau jari ini. Itu jari-jari itu mulut itu pantat-pantatnya siapa? Pantat itu tai siapa? Tai tak sendiri. Kenapa mulut tak jijik memasukkan jari itu? Kenapa jijik?
Seolah-olah Allah mengatakan, mulutmu saja tidak mau menerima jarimu yang najis, bagaimana mungkin engkau menghadap kepada Rabbmu? Tapi pasti tidak jijik itu kalau memang sudah bersih. Saya tidak keluar dari WC kalau ini belum masuk di mulut. Mesti ku jijik dulu. Kenapa? Kenapa jijik? Nah, punya tak semua. Kalau jijik itu berarti masih najis, belum pakai bersih. Di situ di kodenya. Yang ketiga, bersihkan tulang sulbita. Mohon maaf, jangan tersinggung. Jangan sampai usia sudah 65 tahun, apalagi sudah hampir 70 tahun. Tulang sulbi kita tidak tahu membersihkan sendiri. Bersihkan itu dengan baik. Kenapa mesti tulang sulbi dibersihkan? Karena nanti dari tulang sulbi itulah yang walaupun ribuan tahun kita dikubur, tulang sulbi tidak akan pernah bisa hancur. Tidak akan pernah bisa hancur. Mulai nenek kita Nabi Adam sampai siapa yang hidup terakhir nanti sampai ditiupkan sangkakala, maka itu tulang sulbi tidak akan hancur. Wa nafakhtu fihi mir ruhi, karena nanti dari tulang sulbi itulah akan ditiupkan kembali ruh. Makanya kewajiban kita yang masih hidup bersihkan tulang sulbita setiap kali sudah berak dan cebok. Bagaimana caranya membersihkan? Boleh saya sampaikan ilmunya. Yang pertama, silahkan boleh jari ini. Yang kedua, silahkan boleh jari ini. Di mana tulang sulbita mau dibersihkan? Berada posisinya di mana? Tulang sulbi di mana, Bu, berada? Iya. Kapan pernah kejadian, Pak? Saya tanya bapak-bapak, Pak, di mana itu tulang sulbi? Langsung dibilang salah satu jemaah. Dia bilang, ku tahu Ustaz. Bilang, Kak, yang mana itu tulang sulbi, Bapak? Dia bilang, itu, Saya bilang, yang mana? Iya, itu tulang sulbi, Bapak. Dia bilang, itu Ustaz setan dana. Kalau subuh deh, mewana. Saya bilang, bukan tulang sulbi itu, Bapak. Dia bilang, Bapak gitu, nak. Bilang, anu apa tulang itu? Kami sambung, Bapak. Tulang sulbi itu kita di pesantren disebut tulang sulbia. Bahasa Indonesianya tulang ekor. Bahasa Bugis Makassarnya kiu. Bersihkan tulang sulbi itu dengan dibacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup dalam hati karena dalam WC yakhruju min baini sulbi wat tara'i. Itulah ayat yang dibaca, pembersih tulang sulbita. Orang yang baca ayat ini tidak akan pernah ada baunya sedikit pun. Pada saat meninggal tidak ada sedikit pun baunya. Tapi mohon maaf, jenazah kalau tidak baca dengan bersih itu tadi, meninggal pasti keluar bauta. Dan lebih membuat sedih lagi, pada saat dimandikan tidak akan pernah bisa bersih dirita. Bagaimana mau bersih dirita? Nah, waktu hidup saja kita kotor. Cukup dalam hati. Jangan sampai salah praktek begitu masuk di WC sebentar sembuh besar suara yakhruju min baini sulbi wat turaib. Bila mami suaminya di depan kada tongina dengar ceramahnya, bila mami amin. Ayo, kalau ada pengantin baru di sini, makna cene tidak pernah pick up itu salah satu di antaranya cak kaki penemu anak bau dari kok pura dipakai. Perempuan kalau sudah dipakai peneta, Pak, yang pengantin baru khususnya, bersihkan itu supaya istrimu tidak cepat roto, tidak cepat tua, dan tidak kelihatan kering tubuhnya. Tergantung turanena kok macet pacaka, tulan ya tuduh penena. Apa maksudnya ini dibahaskan juga dengan itu, Ustaz? Karena Ustaz Ansar juga banyak ceramah di YouTube, pengajian menjelang pernikahan, doa, sarah, amalan-amalan yang dibaca, mulai malam pengantin sampai dipertemukan laki-laki dengan perempuan, itu ada doa ayat yang dibaca satu persatu. Bahkan termasuk zikir yang dibaca sebelum salat subuh, itu dibaca calon pengantin supaya rezekimu melimpah setelah menikah nanti. Lihat makin kenyataan, ada orang tidak ada pekerjaannya sebelum menikah, tapi setelah menikah rezekinya seperti air hujan turun. Kenapa? Itu makna cenek dapurnya. Engkau zikir dibaca sebelum salat subuh. Mau nonton sebagian ceramahnya? Lihat langki di YouTube. Kada semua gitu. Kalau mau yang tidak mau, tidak rugi Ustaz Ansar. Lanjut atau stop? Lanjut. Sampai di mana ini? Bertanya jam berapa nih? Stop ini. Stop ini. Belum selesai.
Ya. Stop ini. Baik, ini membersihkan diri. Saya tidak masuk lagi membersihkan jenazah. Kulompati ceramah karena mau berhenti. Tugas kita yang hidup, kalau meninggal orang tua mesti anak-anak yang mandikan jenazah orang tua. Saya tidak bahas tata cara memandikan, langsung Kulompati ceramah pada saat akan dimasukkan jenazah dalam kuburan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Boleh saya bertanya sebelum saya baca bagaimana memasukkan jenazah di kuburan? Bu, mau kita dimasukkan jenazah oleh orang lain ataukah suami kita? Ayo jawab Maki saja, jujur Maki. Mau dimasukkan suami atau orang lain? Suami. Mau dimasukkan jenazah nanti oleh anak-anak atau anaknya orang lain? Pilihannya ada sama kita. Tapi boleh saya jawab, sepanjang sekarang suami tak tidak belajar, dari sekarang anak-anak tak tidak belajar, maka demi Allah yang masukkan di jenazah tak nanti adalah orang lain. Nanti dikasih amplop karena jasa memasukkan jenazah. Itu kalau tidak diajari sekarang. Baik, ilmunya. Jangan sampai anak tak lebih dulu meninggal, Pak. Jangan biarkan orang lain kasihan yang bawa masuk dalam kuburan. Mesti kita orang tuanya yang masukkan. Ustaz tidak ku tahu, berarti ada harapan untuk belajar. Tapi yang banyak biasa muncul, takut ke Ustaz. Mama mau kos masuk dan bilang takut. Dia pernah makan yang tahu ini nama mana. Bagaimana prakteknya? Praktek singkat tapi sudah sempurna sebenarnya. 3 orang turun di bawah. Kalau istri maka suami di bagian kepala. Anak di bagian tengah, anak pertamanya tentunya. Kalau juga sudah punya menantu, kasih tahu kodong menantuta di bagian kakinya. Menantuta. Apa yang dibaca Ustaz? Sekarang bacaannya. Kita kan sudah berada di dalam kuburan. 3 orang. Yang berada di bagian kepala suami atau ke ayah kalau anak. Bisa dimulai dengan bacaan Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Lalu diangkatlah jenazah itu turun. Dan perhatikan nanti jenazah itu ada 2 keadaannya pada saat akan diturunkan. Yang pertama, kalau jenazah itu adalah jenazah orang yang soleh, maka tubuhnya sangat ringan. Tapi kalau jenazah itu adalah jenazah anak durhaka, mohon maaf, timbanganmu sangat berat. Entah kenapa menjadi sangat berat. Silahkan tanya orang yang selalu masukkan jenazah. Karena itulah fakta dan kenyataan yang terjadi. Dimasukkan jenazah ke dalam kuburan, maka langsung dimiringkan dihadapkan ke Baitullah. Dan setelah miring dihadapkan ke Baitullah, perlakuan jenazah dalam kuburan. Yang pertama, kita mulai dari kaki. Menantukan tadi di bagian kaki. Apa yang dilakukan menantu di bagian kaki? Lepaskan kain kapannya, tapi jangan buka kain kapan. Bisa dipaham? Lepaskan kain kapan, tapi jangan dibuka kain kapannya jenazah. Bagaimana di bagian tengah? Sama, lepaskan kain kapannya, tapi jangan dibuka kain kapan. Nah, yang perlu diperbaiki bagian kepala. Kalau suamita, apa yang dilakukan? Lepaskan kain kapannya, kain pengikatnya, lalu dibuka kain kapannya. Apa yang dilakukan setelah terbuka kain kapannya istrita? Maka pipinya mesti bisa dilihat. Pipinya mesti lantai rapat dengan tanah. Yang kedua, hidungnya majukan supaya hidungnya pun bersentuhan dengan tanah. Kira-kira begini, sebentar pulang Pak, praktekkan nih. Suami tak kasih tidur miring, baru kasih begini kepala anak sampai di tembok. Kalau tidak mau maju, kencang-kencang nih. Kenapa ini tidak mau maju kepala anak ini? Sudah? Suami ataupun ayah membaca ayatnya. Minha khalaqnakum. Pasti ia menangis. Karena itulah terakhir kali akan melihat istrinya. Pasti ia akan menangis. Itulah terakhir kali bisa melihat wajah ayahnya ataupun wajah ibunya. Tidak bisa setelah itu.
dari tanah engkau berasal. Sambil menangis, bergetar kedua kaki, melihat kenyataan orang tua sudah tiada untuk selama-lamanya. Ambilkan segenggam tanah, simpan satu di tempat ini. Lalu kembali dibaca, wa fiha nu'idukum, dan sekarang engkau dikembalikan ke dalam tanah. Kalau suami yang ada di situ, maknanya begini. Kalau anak ada di situ, maka maknanya begini. Wahai istriku, lihat suamimu sampai di pembaringan terakhirmu sayang. Suamimu ada bersamamu. Peluklah suamimu sebelum kita berpisah selama-lamanya. Ruhnya masih ada di situ. Peluklah suamimu karena saya tahu engkau berada di samping jasadmu. Makna bagi anak-anaknya, wahai ibuku, lihatlah pengabdian anakmu. Lihat pengabdian anakmu ibuku. Lihat pengabdian anakmu ibuku. Saya tahu engkau tiada pernah mengatakan lelah, capek pada saat hidup untuk carikan nafkah anak-anakmu. Maka di tempat inilah anak-anakmu mengantarkan engkau masuk di tempat pembaringan terakhirmu. Lihat anakmu ibu, lihat anakmu ibu. Anakmu tersenyum di tempat ini. Maka peluklah anakmu ini dengan pelukan yang terakhir sebelum engkau dikubur dengan tanah. Itu kalau keluarganya yang masuk. Tapi bagaimana kalau orang lain yang masuk? Mohon maaf, jangan tersinggung, tapi ini memang begitulah keadaannya. Kalau ada anak tak mengantar jenazah tapi tidak masuk, maafkan ibu ayah, engkau mendidik kami menjadi orang hebat, tapi engkau lupa mendidik kami tentang pelajaran mengurus jenazahmu. Maka di saat engkau meninggal, ayah ibu maafkan anak-anakmu ini. Kami tidak berada di tempat itu karena kami tidak pernah tahu itu semua. Siapa yang salah? Bukan juga anak yang salah. Tapi kitalah orang tua yang selalu mendidik mereka. Sukses luar biasa dunia. Mampu beli mobil 3. Mampu bangun rumah berlantai-lantai. Tapi sayang, sungguh sayang. Di saat jenazah dimasukkan dalam lahat. Bukan anak-anak yang memasukkan ke kuburan. Itulah yang terjadi kalau kita lupa tentang agama. Sudahlah itu. Diberikan kembali genggam tanah, wa minha nukhrijukum taratal ukhra, dan sekali lagi kita akan kembali dibangkitkan dan pada saat itu kita akan bersama-sama di taman-taman surga. Turunkan papannya, dan begitu papan sudah diturunkan, tanah pun diturunkan, dan kenyataan berbicara. 1 menit baru kita tutup. Tolong jujur semua yang hadir. Saya yakin dan percaya semua yang hadir pernah mengantar jenazah, tapi tanahnya tidak cukup. Betul tidak? Besar-besar suara tak? Betul tidak? Itu terjadi di mana-mana. Jenazah sudah diturunkan, tapi tanahnya tidak cukup. Pertanyaannya, kenapa tanah tidak cukup? Nah, seharusnya itu lebih karena di bawah ada jenazah, lalu di bawah ada papan yang membatasi jenazah. Istilah Bugisnya mak garwak itu di awal. Kenapa tidak cukup? Kembali, itulah pelajaran Allah berikan kepada kita. Biar rajin salat, Pak. Biar rajin puasa umrah, Pak Ibu. Kalau tidak baik sifat tak kepada sesama manusia. Betul tidak? Betul tidak? Maka mari kita tutup takziah ini dengan satu pertanyaan. Begitu pulang kita tanya Dirita, menangiskah kira-kira saudara tak kalau mati? Itu mau. Jami dulu orang lain dicerita, saudara takmu sendiri. Kalau tidak baik sifat tak, malam ini mesti saya tanyakan ki. Tidak ada saudara tak yang menangis kalau tidak baik sifat tak. Semoga ada hikmah dan berkahnya. Yang mau belajar nanti lebih lengkap ceramahnya, bisa ambil nomornya Ustaz Ansar. Mau ki nanti diulangi dengar ceramahnya, bisa nonton di YouTube bersama dengan anak-anak tak, bersama dengan keluarga. Mungkin saat makan
ataukah di saat liburan, duduki bersama, dengarkan ceramah supaya ilmunya bisa kita tahu bersama dengan keluarga. Insya Allah. Kita berdoa dulu, baru saya kasih nomornya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji' ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin.